Halo teman-teman, hari ini kita mau baca buku yang judulnya Pai untuk Musuhku. Wah, dia lagi punya musuh nih, kayaknya lagi berantem ya. Jadi teman-teman, di sini dia bilang katanya, harusnya musim panas ini menyenangkan. Ayah aku membuatin aku rumah pohon, kakak aku lagi pergi 3 minggu. Terus pertandingan aku menang. Harusnya menyenangkan dan perfect sekali sempurna. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Jadi ada satu anak namanya Jeremy Ross. Baru pindah ke dekat rumahnya dia. Dia punya teman baik namanya Stanley. Jeremy Ross tinggal di sebelah rumah Stanley. Tapi dia gak suka sama Jeremy Ross. Jadi dia bikin di rumah pohonnya dipaku musuh nomor 1 dan hanya satu-satunya, Jeremy Ross. Kenapa sih dia gak suka? Karena Jeremy Ross mentertawakan dia pada saat dia lagi main baseball. Juga Jeremy Ross gak ngundang dia pada saat ada pesta di trampolinnya. Pokoknya aku gak suka sama yang namanya Jeremy Ross. Jadi dia bilang ke papahnya, "Papa, aku punya musuh. Papa pasti tahu deh kalau untuk menghilangkan musuh bagaimana." "Oh, papa tahu cara menghilangkan musuh." Nih, papahnya ngeluarin selembar resep. Ini adalah resep paling jitu untuk menghilangkan musuh. Namanya enemy pie. Jadi kita harus bikinin pie, setelah dia makan pie ini, dia pasti gak akan jadi musuh kamu lagi. Wah, pie apa nih? Jadi papa mulai ngeluarin bahan-bahannya. Dia juga ternyata pergi ke kebun, cari untuk bahan-bahan ke enemy pie. Dicari cacing kering, tumbuh-tumbuhan yang sudah layu. Tapi papahnya senyum aja sambil mengaduk semua bahan-bahan yang papahnya sudah cari dari kulkas. Terus papahnya bilang, "Gini aja, kamu tunggu di depan karena resep ini rahasia. Nanti kalau sudah matang, papa panggil kamu." Jadi dia main basket. Terus dalam hatinya dia sudah bilang, enemy pie itu pasti bau, pasti rasanya nggak enak. Hah, aku nggak sabar biar Jeremy makan pie itu. Tapi kok dia bingung. Dari dalam dapur, dari jendelanya kok keluar, kok baunya wangi sekali pie-nya. Aku jadi kepengen makan pie-nya. Tapi udahlah, aku percaya aja sama papa. Jadi pie-nya sudah jadi. Enemy pie-nya cantik sekali. Kalau dilihat-lihat kayak ada buah stroberinya gitu di dalam pie-nya. Jadi dia nanya, "Papa, kok enemy pie-nya wangi? Harusnya kan enemy pie bau busuk." Terus papahnya bilang, kalau enemy pie bau busuk, Jeremy mau makan gak? Pie-nya ini harus cantik biar Jeremy mau makan. Bener juga ya. Jadi papahnya bilang, "Papa punya pekerjaan buat kamu satu lagi. Sambil nunggu pie-nya gak panas, kamu harus ajak main Jeremy Ross." "Hah? Iya, harus ajak main." "Coba denger, kalau hari ini kamu gak ngajak main Jeremy Ross, mungkin gak Jeremy Ross mau main ke rumah dan mau makan pie-nya?" Bener juga ya. Ya udah deh. Jadi dia pergi naik sepeda. Pergi naik sepeda, jangan lupa pakai helm ya. Langsung pergi ke rumahnya Jeremy Ross. Tanpa sungkan dia ketok-ketok. Tok, tok, tok. Terus kebetulan Jeremy Ross yang buka. Dia bilang, "Jeremy, kamu mau main sama aku nggak?" Jeremy juga agak kaget karena nggak biasa-biasanya dia mau ngajak main Jeremy. Jadi dia bilang, "Oke, boleh deh aku main. Aku tanya mamahku dulu ya." Tuh teman-teman, kayak Jeremy kalau mau pergi main juga harus tanya mamahnya dulu ya. Setelah diperbolehkan, seharian itu mereka main. Mereka main macem-macem. Mereka mengisi balon dengan air, lalu dilempar ke teman-temannya. Seru banget loh. Juga itu Jeremy ternyata ngajak dia main di trampolinnya. Dan juga ada main basket sama-sama. Dia membiarkan Jeremy menang, ya udahlah, supaya dia mau makan pie-nya. Setelah itu mereka main bumerang. Bumerangnya nyangkut di atas rumah pohonnya. Jeremy Ross lihat, itu rumah pohon ya? Bagus ya rumah pohonnya. Setelah dilihat, aku udah tahu nih Jeremy Ross pasti pengen naik. Bener, Jeremy Ross nanya, "Aku boleh main ke sana nggak? Yuk kita main di atas rumah pohon." Gimana ya, di atas kan tadi ada kertas yang tulisannya musuh nomor 1 adalah Jeremy Ross. Tapi karena dia hari ini udah baik sama aku, ya udah deh, masa aku nggak kasih dia main ke rumah pohon? Dia bilang ke Jeremy Ross, "Oke boleh, tunggu ya, aku naik dulu, aku berberes dulu."
Kertasnya langsung diremes biar Jeremy Ross nggak ngeliat. Di atas mereka main kartu lagi, main kartu, main Otelo. Tanpa disadari, langitnya sudah hampir gelap. Jadi papahnya panggil, anak-anak, ayo kita makan. Wanginya enak sekali. Terus kayaknya karena hari ini ternyata Jeremy Ross itu baik, aku gak kepengen Jeremy Ross makan enemy pie karena aku tahu rasanya pasti gak enak. Jadi aku bilang ke papa, Papa, ternyata punya teman baru di komplek ini menyenangkan loh. Ternyata aku bisa berteman baik dengan Jeremy, hari ini menyenangkan sekali. Tapi papa cuma senyum aja, hanya menundukkan kepala. Aduh gimana ya, kayaknya papa akan tetap menjalankan misi supaya Jeremy makan pie deh. Setelah itu pas Jeremy mau makan ke mulutnya, langsung, Jeremy jangan makan. Itu kayaknya pie-nya gak enak deh. Masa sih pie-nya gak enak? Iya, itu kayaknya pie-nya beracun deh. Jangan dimakan. Tapi ini tercium wangi sekali, kata Jeremy. Dan juga papa aku gak pernah bikinin pie di rumah. Aku kepengen coba. Jangan, katanya. Terus udah gitu, tapi dia lihat, loh, kalau seandainya pie-nya gak enak, kok papa kamu makan hampir setengah? Lihat sampai belepotan gitu mulutnya. Papa kamu makan kelihatannya enak banget. Aku mau coba ah. Jadi dimasukin ke mulutnya Jeremy Ross. Iya, ternyata Jeremy, papa, dan aku sangat menikmati pie-nya. Ternyata pie-nya enak. Ternyata enemy pie itu enak loh. Bukan seperti pie yang aku bayangkan busuk dan bau. Ternyata wangi, manis, pokoknya sangat enak. Kita bertiga tertawa terbahak-bahak di meja makan. Setelah perutnya kenyang, Jeremy Ross bilang, "Hey, besok pergi yuk ke rumah aku, kita bisa main trampolin. Lagi pula kan lagi musim panas, sekolah lagi libur." Ternyata teman-teman, seperti kata pepatah ya, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Oleh sebab itu teman-teman, kalau punya teman baru, jangan dijauhin ya. Siapa tahu karena teman-teman belum kenal. Coba teman-teman bikinin makanan. Coba bikinin pie atau bikinin nasi goreng atau apapun. Yang penting coba berteman dengan teman baru ya. Siapa tahu kalian berdua bisa berteman. Kan sangat menyenangkan kalau dapat teman baru. Begitu teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya sudah membaca buku ini. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye-bye!